Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita dari Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Sa'di rahimahullah taala yang disyarah oleh Fadilatul Doktor Mansur Ibnu Muhammad As-Suhuf hafizahullah taala. Taib, sekarang kita masuk bait yang ke-13. Nah, di bait yang ke-13 ini ya, di halaman 53 kita akan membahas sebuah permasalahan yang masih ada kaitannya dengan bait sebelumnya, yaitu permasalahan tazahum al-masalih. Permasalahan tazahum al-masalih. Apa itu tazahum al-masalih? Ini merupakan salah satu permasalahan yang penting untuk dibahas dalam bidang ilmu fikih, ilmu ushul fikih, ya, terlebih lagi dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, jadi tazahum al-masalih ini berkaitan dengan sebuah situasi di mana terjadi konflik antara dua kebaikan atau dua maslahat, yang mana dua maslahat ini tidak dapat diwujudkan kedua-duanya secara bersamaan. Ya. Jadi kita ngomong masalih, maslahat, kebaikan di sini. Beda kalau terjadi konflik atau tazahum antara kebaikan dan keburukan. Yang jelas, ya jelas kita pilih yang baik. Baik lawan buruk, ya jelas kita pilih yang baik. Ya, tapi ini masalahnya adalah, ya, dua hal ini sama-sama baik. Mana yang harus kita kedepankan? Atau bagaimana sikap kita, ya, menghadapi permasalahan seperti ini? Ya, di mana ada sebuah situasi di mana maslahat itu berkonflik secara praktis sehingga kita harus memilih mana yang lebih utama. Analoginya seperti ini. Ya. Bayangin antum sedang mengemudi mobil ambulan. Antum bawa pasien di belakang antum, pasien kritis. Ya, kemudian di jalan antum melihat ada anak kecil yang hampir tertabrak. Antum hanya bisa menyelamatkan salah satu. Kalau antum berhenti menyelamatkan anak itu, pasien yang antum bawa bisa mati. Kalau antum terus lanjut bawa mobil ambulannya, anak itu bisa tertabrak. Ya, kedua pilihan ini adalah maslahat, sama-sama bagus, sama-sama menyelamatkan nyawa. Tapi antum di waktu itu hanya bisa melakukan satu hal saja. Inilah yang disebut dengan tazahum al-masalih. Taib. Nah, perlu Anda ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan maslahat, ya, karena kita sudah lewat pembahasan tentang maslahat di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi maslahat itu sesuatu yang membawa manfaat, ya, atau kemarin kita katakan lebih umum bisa mencegah mudarat juga. Ya, dan maslahat kemarin kita bagi menjadi tiga, ya, al-masalih ad-daruriyah, al-masalih al-hajiyah, dan al-masalih at-tahsiniyah. Al-masalih ad-daruriyah itu permasalahan yang, ya, maslahat yang darurat, yang primer, ya, menjaga jiwa, agama, akal, itu daruriyat. Kemudian masalih al-hajiyat, ya, al-hajiyah itu maslahat-maslahat yang sekunder yang mempermudah hidup manusia. Kemudian ada al-masalih at-tahsiniyah, itu maslahat-maslahat yang sifatnya tersier, ya, sebagai penyempurna saja. Taib. Nah, maka di bait sekarang ini, ya, penulis ingin menyampaikan kepada kita bagaimana kaidah dalam menyikapi tazahum al-masalih. Ya, bagaimana para ulama menggunakan prinsip tarjih. Ya, tarjih itu prinsip penimbangan, ya, penguatan atau preferensi untuk menentukan mana sesuatu yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih urgent atau mana yang lebih luas cakupannya, mana yang tidak bisa diulang atau sebagainya. Nah, baik, kita mulai. Ya, qala an-nazim rahimahullahu taala fa in tazaham adadul masalihi. Maka jika, ya, terjadi pertentangan adad al-masalih, sejumlah maslahat, artinya bukan satu maslahat atau bukan maslahat dengan mafsadat, ya,
Kalau maslahat dengan mafsadat ya jelas kita pilih maslahat. Tapi ini masalahnya maslahat dengan maslahat. Maka jika terjadi maslahat ketemu dengan maslahat, entah satu, dua maslahat atau lebih, ya, maka yang harus dilakukan apa? Yuqaddam, ya, diprioritaskan al-a'la. Ya, kita prioritaskan mana maslahat yang lebih tinggi. Ya, la di sini mananya apa? Kita akan lihat nanti. Hadzal bait walladhi yalihi yatakallamu ahlul ilmi fihima ala thalathi masaila kubra. Bait yang ke-13 ini kemudian nanti apa namanya lawannya ya di bait 14 ya para ulama membicarakan di dalam dua bait ini tentang tiga permasalahan kubra. Ya, permasalahan yang pertama, mas'alatut ta'arudi bainal masalihi awil hasanat. Permasalahan ta'arud dengan tazahum itu di sini konteksnya sama ya, maknanya sama. Ya, permasalahan yang pertama adalah at-ta'arud bainal masalih. Ya, konflik antara maslahat-maslahat, lebih dari satu. Nah, maklumun annal asla fil insan annahu ya'malul hasanat. Hukum asalnya memang manusia itu ya melakukan al-hasanat. Wa yajma'u bainahuma mastata'a ila dhalik. Ya, wa yajma'u bainaha mastata'a ila dhalik. Ya, dan manusia itu tentu maunya mengamalkan kebaikan itu satu waktu tapi dapat banyak sekaligus gitu. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Lakin idalam yatamakkan min fi'li ihdal hasanati illa bitarkil ukhra famadha yuqaddam. Tetapi kalau dia tidak bisa melakukan ya salah satu dari kebaikan itu kecuali dengan meninggalkan kebaikan yang lain, maka yang mana yang harus dikedepankan? Ya, konsekuensinya kalau dia melakukan yang ini, yang satunya harus dia tinggalkan. Ya, nggak bisa milih dua-duanya. Kalau bisa milih dua-duanya tentu lebih afdol ya. Tapi kondisinya adalah harus milih salah satu. Nah, maka jawabannya mas'alatut ta'arud bainal hasanat laha halat. Ya, ya. Kita lihat dulu bentuk-bentuk ta'arud ini. Ya, bentuk-bentuk konflik atau pertentangan antara maslahat-maslahat ini. Ya, karena maslahat-maslahat atau kebaikan-kebaikan itu kan banyak macamnya. Ya, kita lihat bentuk-bentuknya dulu. Al-ula inda ta'arud baina wajib wa wajib. Yang pertama kalau terjadi ta'arud antara wajib dengan wajib. Jadi ya yang satu ibadah wajib, yang satu juga ibadah ibadah wajib dan di waktu yang sama. Ya, jadi bisa untuk mengatakan wajib versus wajib. Maka apa harus dilakukan? Yuqaddamu akadahuma wa aqwahuma fil wujub. Maka yang dikedepankan adalah yang paling ya ditekankan. Ya, sama-sama wajib, tapi wajib itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang lebih ditekankan dari yang lain. Wa aqwahuma fil wujub dan mana yang lebih kuat dari sisi kewajibannya. Contohnya misalkan ya nazara an yasuma yauman wa qad halla ramadan fa innahu yuqaddamu ramadan li'anna fardhu ramadana akad. Ada orang bernazar untuk berpuasa satu hari. Puasa nazar wajib. Wajib. Nah, akan tetapi bertepatan dengan hari itu juga masuknya bulan Ramadan. Ya, maka di sini dua ibadah wajib ketemu, puasa nazar wajib, puasa Ramadan wajib. Maka apa yang harus dilakukan di situ? Maka dia berpuasa dengan puasa Ramadan. Dia memprioritaskan puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan tingkat wajibnya lebih dibandingkan dengan puasa nazar. Dari mana kita tahu kalau ini lebih daripada yang lain? Ya, itu kita belajar dari fikihnya nanti. Taib. Kemudian yang kedua, inda ta'arud baina wajib wa mustahab. Bagaimana kalau terjadi kontradiksi atau pertentangan antara wajib dan mustahab? Ya, wajib versus sunnah gitu. Maka yang harus dilakukan ya jelas. Yang kita kedepankan adalah yang wajib. Nah, ini maklum ya seperti ini. Contohnya misalkan insanun alaihi dainun hal wa yuridu tasadduq fa yuqaddam sadadud dain ya, li'annahu wajib amma sadaqah fa mustahabbah. Ada orang yang memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dia ingin bersedekah ya maka yang diprioritaskan adalah dia membayar hutangnya dulu karena membayar hutang hukumnya wajib adapun sedekah itu hukumnya sunnah. Nah, contoh yang lain misalkan dakhala ilal masjid wa qad uqimatis shalah fa yuqaddimuha ala sunnatir ratibah. Ada orang masuk ke masjid, ya, orang sudah qomat di masjid, ya, ya, maka yang diprioritaskan adalah sholat wajib bersama jamaah, ya, daripada dia
Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ya sesuai dengan namanya sunnah. Ya, sedangkan salat berjamaah di situ salat 5 waktu hukumnya wajib, maka dikedepankan salat berjamaah. Maka tidak boleh salat ketika ya, iqamat sudah ditegakkan selain salat wajib. Taib. Contoh yang lain, rajulun arada an yunfiqa mi'ata riyal fataraddada baina badli li zawjatihi al-muhtaja awil miskin fayuqaddam zawjatuhu li'anna nafaqata 'alaiha wajibah. Ada seorang laki-laki ingin menginfakkan hartanya sejumlah 100 rial. Ya, kemudian dia ragu-ragu antara menginfakkan hartanya untuk istrinya yang membutuhkan atau untuk orang miskin yang bukan keluarganya dia. Jadi ada dua pilihan di sini, infakkan hartanya untuk istrinya atau untuk orang miskin. Nah, maka ya yang tepat di situ adalah dia prioritaskan memberikan kepada istrinya. Kenapa? Karena nafkah atas istri itu hukumnya wajib. Nah, kemudian yang ketiga, inda ta'arud baina mustahab wa mustahab. Nah, ini yang membingungkan ini. Bagaimana kalau terjadi ta'arud, ya tazahum antara yang mustahab dan mustahab. Ya, sunnah dengan sunnah. Kalau sunnah dengan wajib, ya jelas yang wajib yang menang. Ya, kalau sunnah sama sunnah, bagaimana? Nah, sunnah versus sunnah. Yuqaddamu akaduhuma. Maka yang dikedepankan adalah yang paling tegas, yang paling ditakid, yang paling ditekankan. Au anfa'uhuma. Atau yang paling bermanfaat. Ya, dari dua, apa namanya, jadi dua ibadah tersebut, dua ibadah sunnah tersebut, mana yang paling bermanfaat itu yang dikedepankan. Wa aslahuhuma lil qalbi. Ya, dan dilihat juga pertimbangannya kepada mana yang paling baik untuk hatinya. Dua ibadah sunnah ini. Kalau dia melakukan ibadah sunnah yang satu, bisa jadi dia menjadi riya. Ya, akhirnya dia alihkan kepada ibadah sunnah yang lain. Ya, misalkan begitu. Wa ma fihi naf'un muta'addin aw afduluhuma, atau dilihat pertimbangannya kepada mana yang manfaatnya lebih luas. Ya, dari dua ibadah sunnah ini mana yang lebih luas manfaatnya. Ya, antum masuk masjid, ngisi kajian atau sholat sunnah. Ya, ya, sama-sama sunnah di situ. Ya, nah, maka ngisi kajian di situ dikedepankan. Kenapa? Karena manfaatnya muta'addin, manfaatnya lebih luas. Ya, bukan hanya antum yang mendapatkan manfaat, tapi juga masyarakat yang mendengarkan. Au afdaluhuma, atau dilihat dari nilai pahalanya berdasarkan dalil-dalil yang ada, mana yang pahalanya lebih besar ya, dari dua ibadah sunnah itu. Baik, kita akan lihat satu persatu contoh ya. Kalau tadi kan ya kalau sunnah lawan sunnah kita katakan yang pertama kita kedepankan yang paling ditakkid ya. Misalkan contohnya, ini contoh yang paling ditakkid ya. Mana yang paling ditakkid dari dua ibadah itu? Ta'arud sunnah mutlaqah ma sunnah ar-ratibah. Salat sunat mutlak dengan salat sunnah ratibah. Salat sunnah mutlak itu yang tidak terikat waktu. Ya, salat sunnah ratibah itu yang mengikuti salat wajib ya. Entah qobliyah atau ba'diyah. Wal waktu la yakfi illa li ahadihima. Waktunya nggak cukup untuk melakukan kedua-duanya, sunnah mutlak atau sunnah rawatib. Maka yang dikedepankan di situ adalah salat sunnah rawatib. Nah, ini yang dikedepankan. Kenapa? Karena dia lebih ditekankan. Kalau salat sunnah mutlak, ya bisa kapan saja. Ya, tapi kalau sunnah rawatib, ya selain waktu yang terlarang tentunya, tapi kalau sholat sunnah rawatib ya harus ya, berbarengan dengan waktu sholat wajib. Taib. Kemudian ya aslahuhuma lil qalbi. Contoh untuk yang ini. Ya, mananya sama dengan anfa'uhuma ya. Aslahuhuma lil qalbi. Yang paling baik bagi hati. Ya, misalkan contohnya di sini qiyamul lail. Hal yujhar au yusarru bil qiraah. Apakah membaca bacaan itu dengan jahar atau dengan sir? Ya, mengeraskan bacaan ketika sholat malam atau memelankan bacaan. Nah, maka dilihat di sini mana yang dua-duanya sunnah. Ya, dua-duanya dianjurkan, mengeraskan bacaan boleh, memelankan bacaan boleh. Ya, tentunya mengeraskan tidak sampai mengganggu orang ya. Nah, maka dilihat dari dua hal ini mana yang lebih baik bagi hatinya. Kalau dia adalah orang yang suka lalai, hatinya suka menghayal lagi sholat, maka ya lebih bagus dia mengeraskan karena itu akan menambah kekhusyuan ya, hatinya fokus gitu. Taib. Tapi kalau dia adalah orang yang suka atau gampang terjangkiti riya, ya maka baca dengan sir itu lebih lebih afdol. Taib.
Ya, contoh yang lain wa fil waqti qabla Jum'ah hal yaqdihi bi qiraatil Qur'an aw bitanaful. Ya, sebelum Jumat, ya, apakah waktu itu kita isi dengan membaca Al-Qur'an atau dengan salat sunnah? Ya, apa namanya? eh, Sholat Jumat mulai jam 12.20. Antum jam 11 sudah di masjid. Nah, sambil menunggu waktu sholat Jumat, antum mengisi waktu dengan apa? Dengan baca Al-Quran atau dengan sholat sunnah? Memperbanyak sholat sunnah. Ya, dua-duanya sama-sama sunnah. Ya, tapi lihat mana yang lebih bermanfaat untuk hati. Kalau membaca Al-Quran mungkin dia bisa menjaga keikhlasannya, maka berarti lebih utama membaca Al-Quran. Ya, tapi kalau dengan sholat sunnah dia lebih lebih baik bagi hatinya, maka sholat sunnah lah yang dikerjakan. Berarti beda-beda tergantung kepada orangnya. Taib. Qala ulama, para ulama mengatakan yundhar ma huwal aslah li qalbihi fayafalu. Ya, lihat mana yang paling baik bagi hatinya, maka itulah yang harus dia lakukan. Taib. Kemudian ya, au ma fihi naf'un muta'addid. Ya, ya, kalau terjadi pertentangan antara sunnah dengan sunnah, lihat mana yang manfaatnya lebih luas. Ya, manfaatnya lebih luas. Contohnya misalkan, ayyuhuma aula, as-salatun nafilah atau thalabul ilmi. Ya, salat sunnah atau thalabul ilmi. Nah, ya sama-sama sunnah. Nah, sekarang mana yang lebih afdol? Ya, antum nggak bisa melakukan dua-duanya dalam satu waktu. Harus milih satu. Maka para ulama mengatakan yuqaddamu thalabul ilmi li'anna naf'ahu muta'addin. Ya, maka menuntut ilmu yang lebih mulia, lebih diprioritaskan di situ. Kenapa? Ya, karena manfaatnya lebih luas, bukan hanya untuk kalau sholat sunnah manfaatnya untuk antum yang sholat, tapi kalau thalabul ilmi manfaatnya untuk antum dan untuk orang lain juga. Ya, qala Imam Ahmad an-nasu ila ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marra aw marratain wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi. Imam Ahmad mengatakan manusia itu lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Manusia butuh makanan minum, tapi kebutuhan terhadap ilmu jauh lebih besar. Ya, kenapa? Ya, karena kalau makanan minum, ya tidak 24 jam orang makan dan minum. Hanya di waktu-waktu tertentu saja, 3 kali, ya 3 kali sehari orang makan. Ya, sekali, 2 kali gitu. Ya, tapi kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu sepanjang nafas. Ya, sepanjang nafas ini harus butuh kepada yang namanya ilmu. Baik. Bahkan warwaina anis Syafi'i annahu qala, nah, bahkan ya kami meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya beliau berkata thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah wa nassa ala dzalika Abu Hanifah. Ya. Wa qala Ibnu Wahab kuntu baina yaday Malik fa wadatu al-wahi wa kumtu usalli fa qala ma alladhi kumta ilaihi bi afdal mimma kumta anhu. Ya. Ibnu Wahab ya pernah berada di hadapan Imam Malik, belajar di hadapan Imam Malik, kemudian ya tiba-tiba Ibnu Wahab ini meletakkan apa namanya papan tulisnya, papan kecil tempat dia menulis pelajarannya, ya papan kecil gitu ya, biasanya nulis pelajaran di situ. Kemudian Ibnu Wahab berdiri sholat sunnah. Maka kata Imam Malik, "Malladzi kumta ilaihi bi afdhala mimma kumta anhu." Ya, sesuatu yang kamu berdiri kepadanya tidaklah lebih baik daripada sesuatu yang engkau berdiri darinya, yaitu menuntut ilmu. Ya, berdiri untuk sholat. Ya, tidaklah lebih baik daripada kamu menuntut ilmu. Nah, jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua sepakat bahwasanya menuntut ilmu lebih utama dibandingkan sholat sunnah dikarenakan menuntut ilmu ya manfaatnya lebih meluas. Kemudian wa mithalul afdal, ya, kemudian kalau pertimbangannya kepada afdaliyah, kepada tingkat kemuliaan, keutamaan, ya, mana yang kita pilih gitu ya di antara tazahum dua ibadah yang mustahab dengan mustahab, ada dua ibadah sama-sama sunnah, kita lihat mana yang lebih agung, mana yang lebih besar pahalanya daripada dua ibadah tersebut. Nah, ya, maka dikatakan di sini contohnya misalkan inda ta'arudil i'tikaf ma'a qada'i hawaijil ikhwan. Ya, menyelesaikan atau membantu menyelesaikan urusan-urusan saudara kita kaum muslimin, ya itu hukumnya sunnah. Dan i'tikaf juga hukumnya sunnah. Yuqaddam qada'ul hawaij, maka diprioritaskan di sini adalah membantu ya saudara.
ya sesama muslim. Wa hadza qad yadkhulu aidan fi ma naf'uhu muta'addin. Manfaatnya juga lebih luas. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, ya wala an amshi ma akhid li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tikafa fi hadzal masjid, ya yakni Masjidil Madinah syahran. Nah, ya, Ibnu Umar mengatakan ya secara marfu, ya aku berjalan bersama saudaraku untuk melaksanakan sebuah hajat, ya membantu dia menunaikan sebuah hajat, itu lebih aku sukai daripada aku itikaf di masjid ini selama 1 bulan, yaitu masjid di Madinah. Nah, ya, berarti ya di situ dilihat mana yang lebih besar pahalanya. Kemudian yang keempat, at-ta'arud baina fardil ain wa fardil kifayah. Yuqaddamul akad wa huwa fardul ain. Nah, bagaimana kalau terjadi ya tazahum antara ibadah yang nilainya fardu ain, ya ibadah yang nilainya fardu ain dengan ibadah yang nilainya fardhu kifayah. Maka ya, dipilih yang paling ditekankan, yaitu fardu al-ain. Contohnya misalkan birrul walidain dengan jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah yang lam yuta'ayyan, ya. Jihad secara umum, ya, bukan karena pemerintah apa namanya pemimpin mengatakan kamu jihad, kamu jihad. Ya, kalau itu beda hukumnya, ya. Jihad yang tidak ditunjuk orang-orang yang akan berangkat gitu. Nah, antara jihad dengan birrul walidain maka dikedepankan di situ birrul walidain. Kenapa? Karena birrul walidain hukumnya fardu ain, sedangkan jihad hukumnya fardu fardu kifayah. Taib. Nah, kemudian yang kelima at-ta'arud bainal masalih, ya. Yuqaddamu a'lahuma fatuqaddam ad-daruriyah tsumma al-hajjah tsumma at-tahsiniyah. Nah, sekarang kalau tadi kan antara jenis ibadah, ya. Fardu ain, fardu kifayah, wajib, sunnah itu kan hukum ibadah, jenis ibadah. Nah, sekarang kalau terjadi pertentangan antara maslahat, ya bisa pada ibadah atau selain ibadah. Antara maslahat yang tiga itu. Mesti ingat, ya. Ya, kalau terjadi pertentangan antara maslahat yang tiga ini, maslahat daruriyah, kemudian maslahat al-hajiyah, maslahat at-tahsiniyah, maka yang dikedepankan adalah yang paling pertama, yaitu ad-daruriyah. Baik. Contohnya misalkan ya hunaka hajah lil bai' wasyira' lakin bai'u hadha syai' kasilahi matalan fi zamanin muayyan law makanin muayyan fihi darar bil maslahati daruriyah wa yuhibbun nafs fa yumna min dhalika li annaha ta'arad lil maslahati daruriyah wal hajjah fatuqaddam ad-daruriyah. Kita misalkan antum jual ya jual golok, ya. Nah, jual golok. Ya, tapi jual golok ini hukum asalnya boleh saja, tapi di waktu tertentu atau ya di waktu tertentu atau di tempat tertentu, menjual golok itu mengancam keselamatan jiwa. Misalkan orang lagi tawuran, antum jualan golok, yang tadinya mereka nggak punya senjata, jadi punya senjata sekarang, gitu. Kan mudarat jadinya, gitu ya. Nah, maka ya di sini terjadi pertentangan antara ya ad-daruriyah dengan al-hajiyah. Ya, al-hajiyah itu ya antum dapat untung dari jual golok. Ad-daruriyahnya adalah ya menjaga nyawa orang lain, menjaga keselamatan orang lain. Maka tentu menjaga keselamatan orang lain lebih dikedepankan daripada mendapat untung dari jualan golok itu. Nah, contoh yang lain. Naha syar'u an qatlin nisa'i fil ma'rakah. Syariat memang melarang perempuan itu dibunuh di medan perang. Lakin al-mar'a idza qatalat aw kana la yumkinu al-wusul ila rijal illa an tariqiha jaza qatluha. Ya, nggak boleh membunuh perempuan di medan perang. Tapi kalau si perempuan ini ikut berperang, ikut memerangi, mengangkat senjata, atau tidak mungkin kita untuk bisa menyerang laki-laki kecuali melewati si perempuan ini, maka boleh diperangi si perempuan ini. Ya, boleh dibunuh. Li'anna nahya an qatliha minal masalih at-tahsiniyah. Karena larangan membunuh perempuan di medan perang itu ya karena adanya masalah tahsiniyah, masalah tersier itu, ya. Ya, masalih at-tahsiniyah, maslahat yang tahsiniyah. Nah, sedangkan memerangi orang kafir yang memerangi kaum muslimin itu maslahatnya daruriyah atau maslahat al-hajiyah. Ya, karena kita menjaga nyawa kaum muslimin. Ya,
maka terjadi berarti pertentangan antara maslahat tahsiniyah dan maslahat daruriyah. Maslahat daruriyahnya adalah menjaga kedamaian kaum muslimin, menjaga nyawa kaum muslimin. Maslahat tahsiniyahnya adalah tidak membunuh perempuan di medan perang. Ya, tapi masalahnya sekarang si perempuan ini ya ikut mengangkat senjata, maka diperbolehkan kita untuk ya membunuhnya dikarenakan ya terjadi tazahum antara dua maslahat yaitu tahsiniyah dan daruriyah. Contoh yang ketiga, ya sabbul muslim li alihatil kufar maslahatun. Ya, orang muslim mencela berhala-berhala orang kafir itu ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Ya, membuat mereka kembali kepada tauhid misalkan. Ya, wa tarkul kuffar li sabbillahi azza wa jalla maslahah. Ya, ya. Dan mencegah orang kafir untuk mencela Allah itu juga adalah sebuah maslahat. Wa huna nuqarin baina al-maslahatain, maka kita banding antara dua maslahat ini. Wal maslahatul akbar tarkuhum lisabbillahi azza wa jalla. Dan maslahat yang lebih besar adalah agar mereka tidak mencela Allah. Maka tidak boleh seorang muslim mencela berhala orang-orang kafir, ya. Ya, jika dengan celaan tersebut akan mengakibatkan mereka juga mencela Allah. Agar mereka nggak mencela Allah, ya bukan karena kita takut sama berhalanya, tidak takut kualat misalkan, tidak, ya. Jadi kita tidak mencela sesembahan mereka dikarenakan kita menjaga satu maslahat yang lebih besar. Apa itu maslahatnya? Yaitu maslahat mereka tidak mencela Allah, ya, hifdzuddin di sini, ya, menjaga kemuliaan, kita membela Allah di situ. Ya, wali ajli hada nuhina an sabi alihatil musyrikin. Bukan alah ya, alihah, ada hak di sini. Ya, oleh karena itulah kita dilarang ya, ya oleh syariat untuk mencela ya berhala orang-orang musyrikin. Ya, kenapa? Kaila yakuna dzalika wasilatan lisabbihimillah azza wa jalla. Agar hal tersebut tidak menjadi perantara alasan mereka untuk mencela Allah. Waqad qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Contoh yang lain, contoh yang keempat. Qala ta'ala, "Man lam yastati minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famin ma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Nah, bahuna maslahatan. Hibdun nafsi minaz zina wa hiya minal masalih ad-daruriyah. Kemudian yang kedua, wa tarku nikahil amah wa hiya minal hajiyah. Nah, di sini kalau tidak mampu menikahi perempuan selain budak, maka boleh menikahi budak-budak. Ya, ya, maka di sini ada dua maslahat. Maslahat menjaga jiwa dari perbuatan zina, dan ini adalah ya hifdzun nafs, ya, berarti daruriyah dia. Ya, sedangkan maslahat yang kedua adalah ya tidak menikahi al-amah, ya, tidak menikahi budak perempuan. Al-amah itu budak perempuan. Wahya minal hajiyah, yaitu tidak menikahi budak perempuan itu merupakan maslahat hajiyah dia, di bawahnya daruriyah. Maka ketika terjadi kontradiksi pertentangan antara masalah daruriyah, yaitu khawatir terjatuh kepada zina, ya diperbolehkan di situ dia untuk ya wali li ajli hada ujiza lil harri nikahul amah inda khaufil anat, ya. Maka dalam kondisi khaufil anat, khawatir terjatuh kepada dosa zina, maka diperbolehkan bagi orang yang merdeka untuk menikahi budak perempuannya. Ya, maslahat di situ. Nah, tapi maslahatnya yang satu daruriyah, yang satu ya haji ya. Nah, maka di sini yang kita kedepankan adalah yang ad-daruri, ad-daruriyah. Nah, itu dia. Berarti kalau terjadi tazahum antara adadul masalih, yang kita kedepankan adalah yang al-a'la. Yang al-a'la itu yang mana? Yang daruriyah. Ya, kalau daruriyah dengan tahsiniyah yang kita kedepankan daruriyah. Kalau daruriyah dengan hajiyah yang kita kedepankan adalah daruriyah. Kalau hajiyah dengan tahsiniyah yang kita kedepankan yang hajiyah begitu. Nah, kemudian di bait yang ke-14 lawannya, ya, lawan dari tazahum al-masalih itu adalah tazahum al-mafasid. Kalau tazahum al-mafasid ya justru yang kita pilih adalah yang paling ringan mafsadatnya. Ya, kalau antum mau jualan, ya jualan barang A, barang B, setelah antum hitung-hitung barang B untungnya lebih besar, tentu antum pilih jualan barang B daripada barang A, ya. Nah, atau ya skema yang lain, misalkan antum mau jualan dua barang A dan B, antum hitung-hitung ya potensi ruginya lebih kecil kalau barang A, ya. Barang B
ya untungnya banyak tapi potensi ruginya besar, maka antum pilih yang barang A, yang paling sedikit potensi ruginya gitu. Nah, itu dia ikhwan, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan bahas bait yang ke-14. Wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.